Jadi nggak ada kok anak-anak nggak digigit nyamuk sama sekali, tahu-tahu kena demam berdarah dengue. Nggak bisa, jadi memang virus lain ya, Dok? Iya, virusnya yang bawa ya Pasti nyamuk. nyamuknya itu. Mungkin ini yang iya, ya itu tadi yang digigit. Pak, ini merah. Iya. Ini merah. Iya. Ini merah. Iya, aku sekarang tuh udah lemes dong. Kayaknya habis digebukin orang. Ini bukan DBD ya? Karena hari ini kita ngomongin soal DBD. Iya. Sama dokter ini. Andika Yuda SPA, spesialis anak. Udah ada. Oh sudah ada. Siapa lagi dok? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ini merah-merah. Ini bukan karena DBD dok katanya. Ya itu tadi. Kayaknya bener deh itu. Habis iya, ada dicubit sama istri tadi ya. Kita ngomongin soal DBD kepada anak gitu ya. Tapi kalau soal demam berdarah, aku lihat dokter, aku lihat kamu jadi nyamuk ya. Oh gitu ya. Nanti usul ini. Kayaknya enggak deh ya, cocok digigit nyamuknya gitu ya. Aduh gendut ya. Suka nyamuk. Iya, gemes deh. Tapi kita ngomongin soal DBD ini kan pada anak dok ya. Iya. Karena dokter spesialis anak. Spesialis anak. Nah, ini beda nggak sih sama untuk orang dewasa? Ciri-ciri awalnya. Tentunya ya ada perbedaan ya. Kita tahu sendiri pada anak-anak ya beda lah sama orang dewasa. Kalau orang dewasa itu bisa ngomong, bisa mengeluh. Yes. Kalau anak-anak enggak, iya. Panas. Bilang mau sakit kepala, pusing. Anak-anak kadang ngomongannya belum bisa dia. Ya. Jadi dia biasanya hanya nangis saja, ya ngalem gitu ya. Itu aja dari segi itu tadi yang nampak ya. Iya. Belum lagi proses di dalam tubuhnya. Oke. Lebih beda lagi nanti. Tapi sebelum jauh ke sana dokter Andika, kita Iya, ingin tahu dokter, DBD ya, demam berdarah dengue. Ini nyamuk atau virus atau nyamuk yang bawa virus? Dan keluarnya kapan dokter? Apa seperti kita? Pagi-pagi, saya malam. Iya. Jadi demam berdarah dengue ini penyakit yang memang umum ya, kita tahu ya, apalagi saat-saat ini banyak ya, sedang wabahnya 2 bulan ini nih banyak sekali ya, kelihatannya ada peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ya, demam berdarah dengue ini disebabkan oleh infeksi virus. Oke. Ya, infeksi virus dengue ya, gitu ya. Dan virusnya ini dibawa oleh si nyamuk itu tadi ya, nyamuk Aedes aegypti yang banyak ya, walaupun ada nyamuk lain sih, nyamuk albopicus itu bisa, tetapi itu umum loh. Virus tadi. Iya, dibawa oleh virus itu tadi. Jadi nggak ada kok anak-anak nggak digigit nyamuk sama sekali, tahu-tahu kena demam berdarah dengue. Nggak bisa, jadi memang virus lain ya, Dok? Iya, virusnya yang bawa ya Pasti nyamuk. nyamuknya itu. Mungkin ini yang iya, ya itu tadi yang digigit. Dok, nyamuknya jenisnya apakah ada warna tertentu? Kan ada beberapa nih. Nyamuk yang dibilang Mas Atal itu ada nyamuk kebon, keluarganya. Itu kan hitam-hitam besar itu ya. Iya. Demam berada nyamuknya ini ada sakit betul? Iya, betul. Itu seperti apa nyamuknya? Iya. Ya kan ya sudah banyak ya di edaran-edaran, di mana pamflet-pamflet ya. Semua orang bisa tahu, tetapi ya kan yang warnanya itu apa? Hitam gelap. Iya, kayak gitu ya. Cuman kadang kalau nyamuknya sedang gigit kan kita juga nggak tahu ini nyamuk yang mana yang gigit ya. Kadang anak-anak sambil duduk di sekolah aja digigit, ya kita nggak tahu nyamuknya yang kayak apa. Intinya itu ya kita waspada. Seperti tadi ditanyakan, belum saya jawab ya. Nyamuknya ini terutama gigit pada pagi sama sore hari. Yang utama pagi ini. Ya. Jam pagi. Jam berapa? Pagi, kira-kira kisaran jam 7 sampai jam 11. Ada yang ngomong sampai jam 10. Nah, Ini suka tidur, Dok. lah, ini. Kadang malamnya Lah anak-anak makanya bisa kena di mana aja, pas main dia gigit. Iya. Pas di sekolahan, ya di bisa sekolahan, jadi, ya iya pas sekolahan dia digigit sama nyamuknya ini ya. Ya kan pagi tadi itu ya. Belum tentu dari di rumahnya, sehingga harus waspada semua lingkungan masyarakatnya maupun lingkungan di sekolahnya. Nah, itu Aware ya, Dok, ya? iya, harus peduli. Kalau ada anak didiknya, loh kok kena demam berdarah, ini gigit di rumah apa digigit di sekolah, kita nggak tahu loh ya. Ada lagunya loh, Dok. Apa? Nyamuk Dokter, Ya. kalau range waktunya pagi sama sore, artinya kita juga waspada. Tapi kita pengen tahu
nyamuk itu kan gigitnya seluruh tubuh ya. Dia nggak mau misalnya milih-milih. Oh di tangan aja, oh di pundak aja. Kan seluruh tubuh betul? Iya, semua Bi. Yang kita tahu gejalanya, apakah seluruh tubuh? Misalnya merahnya, oh di pipi aja, di sini jangan-jangan cupang. Iya, saya ingat cupang. Gimana dok? Ya, gigitnya memang di seluruh tubuh bisa. Mau bahkan misalnya di ujung jari, mau di telinga, mau apa. Tapi kan nyamuknya ini tadi mengeluarkan virus tadi yang saya bilang. Virus itu ada di perutnya, manakala dia menggigit seorang anak, maka virus itu keluar dari mulutnya. Oke. Masuk, masuk ke dalam tubuh si anak. Setelah masuk dalam tubuh anak, mengalir di peredaran darahnya. Akhirnya berkembang biak ini virusnya sehingga menyerang tubuhnya itu. Iya, sehingga menyerang. Setelah berkembang biak, yaitu tadi saya katakan ada masa inkubasi. Setelah digigit, ya nanti nggak ada gejala. Awal digigit 4 hari, kemudian sampai 10 hari kemudian baru muncul gejala tersebut. Gejalanya di mana dok? Nah, yang utama namanya aja demam berdarah. Mesti ada demamnya dong. Iya, enggak masa enggak panas kok. Tapi mereka enggak bisa ngomong, oh demam pas dong. Mama gitu. Iya gitu. Kadang dia ngerengek aja ya, minta gendong aja. Setelah baru dipegang sama ibunya, ya. Kok panas ini? Iya, barulah dia sadar ini ada apaan ini kan gitu. Iya. Demam. Kemudian panas ini khusus ini biasanya. Kalau anak-anak itu panasnya tinggi sekali. Sampai berapa? Bisa sampai 40. Ya. Untuk anak-anak 40 dok? Iya bisa 40 itu kadang sudah kejang. Ada yang 9 aja sudah kejang. Jadi ini harus menjadi perhatian banget. Antisipasi ya dok ya? Antisipasi kok panas tinggi anak saya kenapa? Jadi membedakan dengan penyakit-penyakit lain. Ya kena flu atau kena apa, radang tenggorok, apa amandel, apa yang lainnya. Ini tadi panas tingginya ini biasanya di atas 39, 40 lebih gitu. Yang bahkan saya bilang tadi bisa kejang. Ya, step bahasa dok ya? Iya, step itu kalau orang-orang. Iya, aku ini katroan ini. Kalau minta orang tua dikasih. Dok, ketika orang tua melihat putra putrinya seperti yang dibilang dokter, ciri-cirinya apa harus dilakukan? Pertama dulu. Iya. Jadi tadi mau saya lanjutkan ya, habis selain panas tinggi tadi ya, itu ngeluh sakit semua badannya. Jadi otot-ototnya, entah tangannya, kakinya, atau bahkan yang sakit perutnya. Sakit, iya. Jadi orang tuanya bingungnya masalah perutnya, nggak tahu dok ini kok ngeluh. Anaknya sudah agak besar, dia bisa ngeluh. Kok sakit perutnya? Anaknya panas dok, kok sakit perutnya ini? Apa ini? Mikirnya yang anak-anak itu. Karena mikir usus buntu, mikir yang lain. Padahal dia terkena demam berdarah, nyeri sekali perutnya, sakit sekali. Itu bisa. Kemudian ada yang ngeluh kepalanya yang sakit, nyeri sekali kepalanya gitu. Ya dipegangi aja kalau agak kecil anaknya itu, karena sakit sekali kepalanya itu. Jadi itu yang saya bilang tadi nyeri-nyeri. Selain panas, nyeri-nyeri. Dan panasnya tadi minum obat dok. Kayak biasanya loh saya beli itu obat A itu. Turun. Ini turunnya cuma 2 obat jam. Di pasaran. Iya, 1 jam 2 jam habis itu panas tinggi lagi. Itu sudah harus kita aware, sudah perhatian. Kok nggak kayak biasanya ya ini panasnya. Itu sudah harus waspada. Ya, itu orang tua. Ya. Nah, ini kalau dokter bilang tadi bahwa biasanya minum obat pasaran ini sudah sembuh tapi naik lagi. Berarti harus bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Tentunya harus ke tenaga kesehatan terdekat, ke dokter, puskesmas, ya kan puskesmas kan buka terus banyak 24 jam. Dokter, kalau misalnya putra putri dari penderita ini, si DBD ini, ketika sudah demam, kemudian dikasih obat yang di pasaran tapi belum sembuh, artinya harus ke dokter terdekat atau gimana dok? Tentu saja ya, karena ini tadi bahayanya demam berdarah kan kayak gitu tadi ya, bisa sampai fatal kematian, sehingga lebih dini kan lebih bagus ya. Kalau memang kok aneh ya, nggak kayak biasanya, kasih obat penurun panas biasanya turun, ini turunnya sebentar habis itu panas tinggi lagi. Ya kalau bisa segeralah berobat ke puskesmas, ya ke rumah sakit, atau praktek-praktek pribadi swasta silakan. Dokter, kita pengen tahu sebenarnya si nyamuk demam berdarah ini yang nyerang tubuh pasiennya apa sih dok? Imunnya kah atau yang lain? Jadi seperti saya bilang tadi,
manakala dia gigit ya nyamuk ini, maka dia mengeluarkan virusnya, masuklah ke tubuh manusia ini. Oke. Dari tubuh manusia ini dia berkembang biak. Setelah 4 hari sampai dengan 10 hari Masa inkubasi tadi ya masa inkubasi itu muncullah gejala. Iya. Dan virusnya ini yang diserang sistem imun sehingga akhirnya menyebabkan hancurnya trombosit. Oke. Sehingga trombositnya hancur. Habis. Pada kasus-kasus yang berat, sistem imun yang terganggu ini tadi yang kita katakan kadang badai imunitas ya, seperti kayak COVID itu ya, terjadi reaksi yang luar biasa di dalam tubuhnya ya. Itu sampai menyebabkan terjadinya gangguan kesadaran. Sampai bisa kena otaknya. Jadi ada yang namanya encephalitis dengue. Artinya virusnya itu menyebabkan reaksi yang berlebih di otaknya. Di otak. Bisa nggak sadar. Jadi, kalau tadi kan saya bilang bisa kejang karena panas. Ini enggak. Kejang karena betul-betul dari virusnya. Karena virusnya beda lagi. Responnya sampai ke otak tadi. Nah, ini dokter, ketika trombositnya turun, ada mitos di masyarakat itu kayak saudaranya Tata itu selalu minum jus ya, dok. Jus apa gitu ya. Ini untuk meningkatkan trombosit ya. Alhamdulillah sekarang naik. Dok, ini dibolehkan nggak sih? Atau boleh nggak sebenarnya? Iya. Kalau masalah boleh ya boleh saja ya. Tapi kalau sampai memaksa anaknya, ada itu anak dipaksa gitu, sampai muntah-muntah ya. Ya, saking semangatnya orang tuanya maksudnya ya. Pengen sembuh. Iya, pengen sembuh ya. Tapi semangat yang kurang terarah. Ya, artinya boleh ya boleh aja. Jus jambu itu ya banyak vitamin C-nya, ya banyak kandungan-kandungan mineral lainnya, vitamin, nggak ada masalah. Tetapi manakala kalau sudah dipastikan bahwa ini bisa menaikkan trombosit, ya nggak bisa begitu. Karena sampai sekarang dari penelitian-penelitian yang ada tidak dijadikan pengobatan baku. Nah, ini yang perlu digarisbawahi untuk mama-mama muda, jangan terpengaruh berita hoax. Belum ada studi khusus Belum ada. Ya studi tapi hasilnya kok banyak yang menunjukkan kok nggak Nggak spesifik ya? Iya, nggak spesifik. Jadi kalau masalah boleh, ya boleh aja. Mau dikasih, saya kasih makanan adok, minuman boleh silakan. Apa? Nggak masalah. Ya. Dok, ini Mas Tata punya 3M. Apa tuh? Kalau saya punya 5M. Apa tuh? Menguras, mengubur. Nah, kalau kan ada 3 ya, saya punya 5. Menguras, mengubur, memusnahkan. Dok, soal ini dok. Kita pengen tahu sebenarnya si nyamuk ini ada di tempat-tempat yang ada air kotornya atau yang bersih dok. Sebenarnya kita nggak tahu dok. Ya ini ya yang perlu masyarakat itu pahami ya, bahwa nyamuk ini malah cenderungnya hidup itu di air-air yang bersih, gitu ya. Jadi bukan kok di selokan, di comberan itu selokannya nggak pernah nggak pernah dikuras, nggak pernah dibersihkan, banyak sampahnya, banyak nyamuk, bukan. Malah di air-air bersih, seperti misalnya di kulkas itu kan ada itu tempat airnya belakang itu ya. Ada. Nah itu di kulkas kamu tak? Enggak. Belum 3 maksudnya. Itu bisa dok ya? Bisa. Vas bunga, ada yang ibu-ibu suka dengan namanya bunga-bunga itu. Air di vas bunganya ini harus sering diganti gitu ya. Ada kaleng-kaleng. Kalau masih bersih pasti bisa. Iya, kamar mandi itu. Makanya kan disarankan namanya menguras itu ya. Menguras kurang dari 7 hari. Kan gitu kan biasanya. Alasannya kenapa dok? Iya, karena kalau nyamuknya ini bertelur di kamar mandi itu tadi ya, telurnya itu menetas setelah 7 hari itu. Ya keburu bertelur dikuras. Ya sudah jadi terbang jadi nyamuk tadi. Ya, jadi nggak bisa. Jadi makanya dikuras dan dikuras itu bukan hanya airnya aja dikeluarkan diganti. Kan boleh jadi jentik-jentiknya itu ya nempel di anunya itu, di bak-baknya itu. Jadi harus dikuras semuanya tak? Iya, itu. Pakai pembersih juga. Iya. Bukan airnya aja. Atau yang dompet ya. Iya, enggak. Tapi dokter, ini trennya ini mulai ganti beberapa tahun atau sudah lama dari awal seperti ini dokter? Kan orang mengetahuinya bahwa air di tong setelah ada hujan gitu ya, yang kotor itu kemudian dibantah gitu. Nah, trennya kan seperti yang dokter bilang bahwa sekarang tuh di air bersih juga nyamuk bisa terus gitu. Iya, dari dulu apa berubah akhir-akhir ini? Sebenarnya sama saja. Yang dibilang tadi di tong kena air ya bisa. Airnya kan bersih. Dari air hujan itu yang saya maksud tadi bukan air kotor kayak comberan itu. Bukan.
Yang jijik ya. Iya, yang jijik itu. Nah, ini air kan bersih. Bersih. Tampungan dari air hujan gitu. Itu masih bersih. Kemudian ya tadi ban itu tadi. Iya. Ban kemasukan air hujan atau air apa itu masih bersih di dalamnya. Artinya ya bersih dalam tanda kutip ya. Iya. Bukan ya. Itu yang yang Dibuat untuk bertelur. Iya, dibuat untuk bertelur oleh nyamuknya tadi. Sehingga kan istilahnya kan kalau 3M itu kan ya menutup, maksudnya tempat mandinya kalau bisa ditutup gitu ya, menguras tadi. Ya, termasuk juga mengganti air-air tadi, air dari vas bunga tadi. Terus ada lagi yang bilang memanfaatkan ulang. Iya. Jadi kayak kaleng-kaleng. Ya, itu kan kalau kemudian ban. Itu aja ya. Iya. Kalau nggak mengubur, kalau orang susah ya sekarang ya. Tanahnya. Nggak ada. Iya, Ada. itu. Kalau dikubur dia aja, Dok. Dokter Andika, kita juga pengen tahu, Dok. Iya, iya. Kalau di sekitar rumah ya, Taya, Iya, betul. ini mungkin bisa teratasi. Bagaimana di area publik? Betul. Kan anak sekolah ya, biasanya main-main. Ini siapa yang tanggung jawab sebenarnya, Dok, harusnya? Ya, RT. Dokter Andika sendiri. intinya gini ya, dalam penanggulangan demam berdarah ini itu harus ada sinergi ya, antara pemerintah, dinas kesehatan, rumah sakit dan masyarakatnya sendiri. Jadi Sadar diri ya? Iya, sadar diri. Jadi nggak bisa. Ada yang cuman protes aja ya, intinya minta fogging aja. Jangan ya. Malah yang penting tadi itu kan di masyarakatnya sendiri, 3M tadi, ya di lingkungan sekitarnya, taman di kampungnya, di RT-nya, ini kan ya itu tadi dibersihkan dari ada kaleng-kaleng bekas, ada ban-ban bekas, jadi tanggung jawab bersama lah, ya. Ya, apalagi trennya ini musim penghujan. Iya. Baik ya. Iya, iya, banyak ini 2 bulan ini terutama, pokoknya ini kasus demam berdarah, mulai dari ringan sampai yang berat itu. Iya. Kalau tadi sebutkan dokter ya, untuk nyamuk-nyamuk juga di mana aja, dan dia ketika datang itu biasanya pagi atau sore. Atau sore. Ya, masalahnya inkubasinya kan 5 hari sampai 10 hari ya. 4 sampai 10 hari. 4 sampai 10 hari. Nah, pertanyaan gini kepada dokter Andika. Dokter Andika kan spesialis anak. Iya. Mereka kan nggak tahu ya, cuma kadang-kadang gini aja ya, mungkin karena terlalu panas ya. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Ya. Dokter, caranya gimana mengatasi untuk anak-anak ini biar sampai sembuh itu sampai berapa sih jaraknya, dokter? Dan susah mana anak sama orang dewasa? Misalnya yang sebelah saya sakit sama anak kecil, lebih mana beratnya nanganinya? Ya, namanya saya dokter anak ya, saya nganggap ya anak-anak ya tadi itu anak-anak nggak bisa ngomong ya. Kemudian perlu tahu ya, perjalanan demam berdarah ini unik kan? Ya. Perjalanan demam berdarah itu di awal itu panas tinggi. Oke. Panas tinggi 2-3 hari, kadang sampai 4 hari itu panas tinggi seperti saya bilang tadi 40. Setelah itu turun. Dianggap sembuh nih katanya. Iya, dianggap sembuh. Padahal turunnya ini bisa jadi menuju fase yang lebih parah. Iya. Jadi ini yang harus diwaspadai masyarakat. Jadi saya pesen ya, kalau misalnya ditemui anak saya habis panas tinggi, kemudian panasnya turun, dingin, ya itu harus waspada. Turun harusnya kalau anak sudah tidak panas kan, main, mau makan kan gitu ya. Namanya anak-anak kan nggak bisa itu dicegah itu. Ya, habis sakit mesti main ngapain gitu. Tapi ya ini habis panas tinggi kok. Diem aja, tambah nangisan, minta digendong terus kan gitu ya. Dia suruh main, tidak mau main, harus waspada ini. Ya, karena boleh jadi memasuki fase yang berbahaya itu tadi. Ya, dan setelah fase itu lewat, ya, misalnya membaik ya di rumah sakit atau apa, maka pada akhir fase demam berdarah panas lagi. Tapi panasnya tidak terlalu tinggi seperti awal tadi. Ya, Sehingga akhir semakin nggak panas ya, Dok? Ya, awalnya panas tinggi. berkurang. Jadi kalau dulu kan ada itu ya iklan di TV-TV itu ya, seperti apa pelana kuda itu ya. Pelana kuda tinggi, habis itu turun, mau sembuh panas lagi dikit. Kadang pasien di rumah sakit bingung, kok panas lagi, Dok? Wah, ini tadi jangan heran. Demam berdarah begitu, mau sembuh malah panas lagi. Sebentar habis itu sudah sembuh. Gitulah. Ini kalau demam berdarah sebenarnya bisa nular nggak? Nularnya ya dari gigitan nyamuk tadi. Kalau antar misalnya ini penyakitan demam berdarah nggak bisa nular ya? Kalau nular langsung tidak. Ya, artinya ada teori yang bilang kalau masih fase viremia, viremia itu virusnya masih berjalan di pembuluh darahnya itu ya. Kemudian darahnya ini dia digigit sama nyamuknya ini, kan darahnya dia lah, nyamuknya yang semula nggak mengandung misalnya nyamuk yang khusus Aedes aegypti ya, yang
pada saat itu dia tidak membawa, ya jadi membawa. Dari si ini tadi. Nolnya ke sini aja, Dok. Oh iya. Kan saya tergigit. Padahal kalau dari ibu ke anaknya yang hamil atau ibu menyusui gitu bisa nular nggak, Dok? Enggak sih, enggak. Ya itu tadi, tetap pembawanya adalah nyamuk. Jadi itu faktor utama namanya. Ya. Dok, saya pengen tahu, kalau misalnya di rumah itu ada nyamuk, misalnya ada nyamuk Aedes aegypti, si bayi atau anak ini terkena gigitan si nyamuk tadi. Selama nyamuk nggak diberantas, berarti dia tetap bisa menularkan ke keluarga yang lain. Bisa menggigit. Iya, bisa. Oh, bisa keluarga berarti itu ya? Iya. Kok kayak ular gini, bisanya habis gitu. Oh enggak. Misi lagi tuh kan? Enggak, virusnya itu banyak di dalam perutnya itu. Si nyamuk ini. Jadi habis gigit si A, gigit lagi si B. Ya kan dua-duanya bisa. Iya, makanya diadakan kadang kalau kan kalau sudah kadung gigit kan di fogging itu kan, disemprot. Nah, ini supaya ini tadi mati ini tadi. Dokter, ini nunggu kerja luar biasa dulu baru fogging atau pencegahan lebih awal tadi yang lebih fogging dulu. Iya. Atau gimana nih? Kalau dari sisi kesehatan ya, mencegah yang awal kan lebih bagus. Kalau sudah jadi nyamuk kan pasti dia sudah terbang kemana-mana ya. Sudah gigit ini, gigit itu. Ya, sehingga yang paling bagus adalah pencegahan yang 3M atau 5M tadi. Ya, kalau memang sudah terjadi, artinya sudah ada yang kena, ya barulah dilakukan fogging ini. Ya, yang penting ya tadi. Payung sebelum hujan dong. Iya, yang lebih penting lebih awal lebih bagus. Sudah jentiknya aja nggak bisa jadi nyamuk. Ya, entah itu tadi itu dengan 3M atau dikasih obat tadi abate. Ya, saya belum bilang ya. Dikasih abate itu kan ada itu serbuknya itu. Nah, tempat-tempat yang sulit. Ya, saya punya kolam renang kecil-kecil untuk anak-anak itu. Kalau airnya nggak diganti-ganti, ya kasih abate. Abate ini ada ukuran tertentu nggak, dokter? Ada ukurannya. Misalnya sekian mililiter air atau liter air. Satu abate ada ya? Biasanya 1 gram itu 10 liter lah kira-kira gitu. Jadi ya dikira-kira aja. Saya punya kantong besar, saya malas Dok kalau mau nguras mau apa gitu, gimana saya gantinya? Ya itu tadi kasih abate. Dan dikatakan dari WHO sendiri bahkan Badan Kesehatan Dunia bilang aman. Ya aman. Kalaupun mau dipakai mandi, mau dikonsumsi, bahkan untuk air minum pun aman. Iya, aman manakala sudah digodok lah jelas. Gitu. Langsung mandi gini. Oh gitu ya. Apalagi saya sama di fogging hari ini. Ada yang bilang katanya habis kena DBD nggak bisa kena lagi karena udah kebal. Bener nggak? Begini, virus dengue ya itu ada tipe-tipenya. Ada Den 1, Den 2, bukan Raden loh ya. Den 1. Den 1, Den 2, Den 3, Den 4. Jadi kalau dia sudah kena, habis digigit nyamuk ini, Den 4 misalnya ya, ya masih bisa kena lagi yang Den 2, Den 1, Den 3, gitu. Dan secara teoritis, manakala seorang anak itu sudah pernah sekali, yang kedua akan lebih berat. Oh gitu ya. Yang ketiga lebih berat lagi. Yang keempat lebih berat lagi. Jadi kadang heran. Dulu ringan di rumah sakit A sana. Sekarang kok jadi berat kayak gini rumah sakit B. Padahal bukan masalah perawatan itu. Ini masalah ini tadi loh. Dari rumah sakit. Iya. Kenanya sudah 2 kali dia. Yang kedua lebih berat. Karena tadi saya bilang apa? Karena sistem imunnya yang terjadi badai tadi, penurunan tadi. Den 1, Den 2 sampai Den 4 ini yang bedain virus yang dibawa nyamuk tadi, Dok. Iya, jenisnya aja lah. Tapi kalau misalnya pertama dia kena Den 1 misalnya. Itu kena lagi Den 1, aman ya, Dok? Kebal. Iya, kebal. Secara umum gitu, secara teori yang ada sampai sekarang dia kebal, tapi dia bisa kena yang Den lain. Berarti kalau udah kena Den semuanya sampai 4 iya, mati. Kebal. Mati ya, Dok. Bisa jadi kena yang keempat yang paling parah ini belum tentu ketolong dia. Ya janganlah masa kena demam berdarah di apesnya ya orangnya. Masa kena demam berdarah 4 kali. Dok, ini kan demam berdarah ini pas musim hujan. Iya ya. Kalau misalnya musim hujan pertama nih tahun ini dia kan ada 1. Tahun depan ada 2. Itu schedule gitu. Sama tahu kan. Ya, sama tahu ya. Bisa, Dok ya. Ada pernah nggak kepake. Kena demam berdarah. Ya gimana, Dok? Ya intinya itu tapi ini ada ya dari penelitian yang ada yang paling ganas itu Den 2 dan 3. Oh ya. Jadi kalau di awalnya kena Den 2 biasanya
selanjutnya mungkin kena DEN 1 gitu. Kena yang kedua tapi nggak terlalu lah. Iya. Kalau yang tadi habis kena DEN 1, habis itu kena DEN 3, itu kemarahannya kelihatan lebih berat. Pengobatannya beda nggak sih dok? Penanganannya? Penanganannya sama saja sih. Ya tadi penanganannya secara umum itu bertahan. Jadi kalau saya gambarkan itu, kalau demam berdarah itu seperti kayak orang kayak mobil gitu sudah nggak ada remnya, sudah meluncur ke jurang tadi. Ya, kita hanya berusaha nahan supaya jangan sampai jatuh ke jurangnya ini tadi. Artinya biar nggak menjalar kemana-mana. Dari peredaran darah tadi. Bukan, supaya tidak sampai terjadi kefatalan. Meninggal. Jadi iya meninggal itu. Misalnya ya, perdarahan banyak, transfusi. Itu, ya. Kita nggak bisa nyetop perdarahannya nggak bisa. Nggak bisa ya dok ya? Virusnya tadi ya? Iya, jadi kita hanya tadi kita suplai. Kurang ini, cairannya kurang, kita suplai cairannya. Terus dok, tapi begitu bertahan aja, gimana obatinya? Ya tadi bertahan, istilahnya mobil tadi jangan sampai jatuh ke jurang gitu aja. Udah berhenti berarti bagus. Nanti ada saatnya, berhenti sudah bagus. Nanti ada saatnya perjalanan penyakitnya tadi akan naik sendiri. Iya. Kalau sudah lewat, jadi bagaimana kita melewati fase-fase yang berbahaya tadi, fase kritis. Artinya dokter ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya obat itu bukan untuk pengobatannya, hanya untuk menahan aja. Iya. Oke, betul. Sama kayak batuk gitu sebenarnya kalau nggak diobati kan bisa hilang sendiri dok. Iya, bisa. Cuma ini kalau demam berdarah nggak diobati fatal. Iya, bisa fatal tadi itu. Karena ada penahanan. Harus ditahan tadi. Ya tadi kalau mobilnya turun langsung ke jurang, nggak ada yang nahan ya sudah. Iya. Kalau flu kan bisa sembuh sendiri. Iya, walaupun kalau pada anak-anak ya memang kadang agak iya, karena lo ada cerita namanya flu gitu. oh gitu ya. Kita udah bicara ngapain? Ada vaksin tertentu nggak sih dok? Untuk demam berdarah ini? Ya sebenarnya dalam sudah berapa tahun ini sudah ada. Ya, sudah ada ya. Tapi kita harus tahu ya. Iya, jarang. Dan yang jadi masalah ini yang utama itu vaksin ini hanya bisa untuk anak umur di atas 9 tahun. Oke. Ya, sehingga ya tetap ya namanya masih penelitian terus sampai sekarang. Di luar negeri pun segitu. Ini saya masih bingung dokter, Tata, saya bingung. Kalau misalnya anak itu masih 1 tahun, 1,5, atau mungkin yang masih bayi, caranya untuk menahan mobil nggak masuk jurang tadi loh, gimana? Apakah harus sama-sama harus itu semuanya? Minum obat kan nggak semuanya sama? Kayak gimana ilustrasinya dokter? Kalau misal yang ringan tadi ya biasanya ya pengobatan biasa ya. Pokoknya intinya kalau panas ya dikasih obat panas, jangan sampai kurang cairan. Kan kalau panas kadang anak nggak mau minum, nggak mau makan gitu ya. Nah itu kita suplai lah semua itu tadi. Ya. Tapi kalau sudah mulai muntah-muntah dia, ya nyeri perut, nggak mau makan minum, dehidrasi. Dehidrasi kan memperberatin tadi itu jatuh ke jurangnya tadi. Ya kita suplai itu. Kita tahan jangan sampai lebih parah tadi itu. Oke. Ya. Jadi kita nahannya dari situ. Kenapa? Ya, oleh karena itulah tenaga kesehatan mayoritasnya akan menyarankan demam berdarah langsung opname. Ya kita tahu kalau demam berdarah itu naikin trombosit. Iya. Secara umum itu kan kalangan orang awam, tapi sebenarnya bukan itu. Bukan itu, ada beberapa faktor lainnya yang harus kita kita lihat ya sebagai dokter. Nggak sesimpel itulah istilahnya. Ada timbul mitos yang tadi loh, Fer. Minum jamu, jus atau apa, naikin trombosit. Iya, padahal untuk orang awam dan bahkan trombositnya nggak terlalu turun pun itu bisa fatal karena ada proses perdarahan di dalam tubuhnya, dalam perut bisa ya. Pada kasus-kasus tertentu itu tadi saya bilang bisa kena otaknya, levernya membengkak, ya, kemudian paru-parunya terisi cairan semua gitu. Jadi banyak dan itu yang ya tadi butuh penanganan itu tadi. Saya pengen tahu dokter, tingkat kesembuhannya seperti apa? Berapa bulan harus ternyata pasien ini 1 bulan udah sembuh gitu. Atau jangan-jangan dokter Andika udah tahu kayak mau meninggal nih. Kan dari masa awal udah tahu dokter ini. Ternyata fasenya dia melewati ini gitu. Ketika dokter Andika sudah tahu ada apa-apa walaupun takdir Tuhan gitu ya. Tapi dokter itu ada fasenya kayaknya nggak mampu nih. Udah kita nyerah aja. Udah kata aja. Gimana? Secara umum ya enggak gitu juga ya. Kita bisa melihat kemungkinan ini tetap ya namanya manusia, tetap kita bilang kemungkinan. Kemungkinan besar ini ringan. Oke. Kemungkinan besar ini kelihatan ringan tapi bisa memberat ini kelihatannya.
ada lagi yang datang sudah berat ini. Iya. Nah, yang perlu dipahami masyarakat umum ya, itu pengobatan itu bukan sesuatu yang pasti kayak matematika gitu ya. Ikhtiar ya, Dok ya. Istilahnya begini, ada 2 orang anak, sakitnya sama persis, umurnya sama, obatnya sama. Bisa jadi satunya 3 hari sembuh, satunya seminggu sembuh. Ya, padahal obatnya sama, sakitnya sama. Itu yang saya bilang tadi, nggak kayak matematika. Bahkan pengobatan sama, satunya berhasil bertahan hidup, satunya tidak berhasil. Jadi faktornya multifaktor. Ya, Banyak faktor. banyak faktor. Ya, dalam kasus-kasus berat pun demikian. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya tadi pencegahan tetap didulukan. Lebih baik daripada Iya, obat. karena itu tadi kadang sulit memprediksi pada kasus-kasus tertentu. Kita sudah sesuai protap semuanya, sama. 2 kasus, sama-sama obatnya, sama-sama sakitnya, ternyata berbeda hasilnya. Tidak sesimpel itu gitu loh. Ya, Nggak semudah itu ya. Jadi ya. Jadi tadi waspada, mencegah lebih baik. daripada mengobati. Iya. Kalau ngomong, karena enak yang kalau sakit kan dokternya banyak pasiennya. Ya enggak gitu, dokter ini harus punya jiwa kemanusiaan kan. Pengennya ya kalau bisa ya orang itu yang sehat semua kan gitu ya. Bagaimana caranya mencegah tadi? Mencegah lebih baik daripada Mengobati. Kalau sampai saat ini ada berapa dok yang ditangani dokter atau demam berdarah? kalau hari ini aja ya lebih dari 10 ya mungkin. Lumayan banyak ya, Dok ya. Iya, masanya di beberapa rumah sakit kan. Ya gitu. Di sana ada berapa. Jadi, Dokter. saya bilang tadi 2 bulan ini banyak Banyak. kasusnya. Anak usia berapa sampai berapa? Rata-rata di atas tahun. Udah setahun. Nah. Rata di atas tahun, di bawah 10 tahun. Oke. Berarti anakmu masih terindikasi tak? Ya kan nggak tahu juga, nah, namanya juga penyakit itu kan. Ini nyamuk gitu. Makanya hidup bersih. Iya, Dok, ya. Hidup bersih. Semua dibersihkan, kulkas, almari bersihkan aja. Pengadaan buka. Dokter, ini kalau kita melihat biasanya dokter bilang tadi demam yang cukup tinggi, bahkan ada yang sampai shock ya, dia itu sampai kejang-kejang panasnya gitu ya. Dokter, kalau bintik-bintik muncul itu demam dulu atau bintik-bintik dulu yang muncul? Biasanya Umumnya harusnya demam dulu. demam dulu. Demam dulu. Awal itu demam ya. Iya, demam dulu. Setelah 3 hari, 4 hari itu barulah mulai itu muncul bintik-bintik. Dan harus diingat ya masyarakat kadang itu kalau enggak timbul bintik-bintik berarti bukan demam berdarah. Enggak. Banyak kasus Demam berdarah? tanpa bintik-bintik, Bintik-bintik. tanpa mimisen, tanpa perdarahan yang terlihat oleh mata. Fisik gitu ya, tanpa itu ya. Iya, hanya demam tadi itu. Demam aja. Iya, demam aja yang nampak. Sih kan sulit ya seperti itu kan. Nah, makanya itu harus waspada tadi. Saya juga setuju dengan Dokter Andika ketika bilang bahwa ketika dia itu sembuh sementara itu dibawa pulang. Ini ada kasus dokter tetangga saya demam berdarah anak-anak mengiranya sudah sembuh, tapi sudah disarankan sama dokter rumah sakitnya bahwa jangan dulu, stay dulu. Tapi orang tuanya bilang bahwa ini sudah sembuh kok, udah nggak panas, pulang, malah meninggal. Nah itu yang saya bilang tadi, kita masyarakat itu jangan berpikir tadi itu ya sederhana tadi. Pokoknya enggak panas berarti sembuh lah itu tadi. Ketipu itu tadi. Iya, udah. Boleh jadi itu malah fase kritis malah. Fase perburukan tadi. Cara lihatnya dari mana? Ya tadi saya bilang kan, kalau anaknya bener enggak panas tapi anaknya makannya banyak, main, ya artinya di tubuhnya sendiri itu kan sudah kuat. Istilahnya kalau dikatakan perburukan, masa anak perburukan main terus lari-lari ke sana kemari makannya banyak gitu. Katanya sembuh tapi masih lemes. Nah ini tanda tanya. Nah ini tanda tanya. Saya pernah itu ada kenalan seperti itu ya. Kebetulan dia orang Sidoarjo terus main ke ke mana, ke Bali waktu itu katanya. Meninggal di Bali itu anaknya itu. Itu katanya setelah enggak panas ya orang tuanya seneng ya. Santai. Iya santai. Cuma dia ngeluhnya gini, anaknya itu kok ngalem dok ya. Katanya, minta gendong terus ya padahal umurnya sudah 3 tahun gitu, minta gendong terus ya tadi perburukan. Panas turun tapi Katanya Mas Satya gini dok, gak apa bikin lagi kan anak.
Dokter ini lucu ya. Oke. Kita gaji sama kan. Ya. Ngomong balik lagi soal bintik merah. Iya. Apa bedanya bintik merah kalau demam berdarah sama bintik merah yang lain? Mungkin kabakan atau apa gitu ya? Ya, Apa gitu? ya, beda ya. Kalau waktunya keluar tadi itu ya yang utama. Dan yang perlu diketahui ya bahwa bintik merah pada demam berdarah itu apa sih? Itu perdarahan sebenarnya. Pendarahan dari dalam. Perdarahan dari dalam, perdarahan di bawah kulit. Yes. Kalau gigit nyamuk biasa, Iya. kena merah dok, habis gigit semut gitu, Iya. atau apa? Kan merahnya di luar. Iya. Oke. Gitu. Timbul gak dalam Itu merahnya Iya. segitu dok? Biasanya. Enggak, sedikit aja biasanya, jarang sampai banyak itu. biasanya muncul di mana, Dok? Tangan. Nah mesti, Oh, karena mesti. bisa tangan, bisa di ini badannya, bisa di kakinya gitu. Nah, tentu toh. Cuma kaki kan kadang jarang orang lihat-lihat kaki ya. Yang kelihatan kan ya tangan-tangan gini. Udah Wajah. iya. Apalagi dia nggak peduli sama anaknya. Itu kayak aku gini ya nggak kelihatan. Ngikut istri. Belajar kurang mas. Oke, terakhir ya. Iya. Saya pengen dokter memberikan edukasi kepada masyarakat tentang demam berdarah ini. Seperti apa dokter? Mau? Tadi seperti saya bilang tadi ya di awal bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, mencegahnya bukan semata-mata mengandalkan dari pemerintah, dari dinas kesehatan, ya, tetapi dari masing-masing individu, masing-masing keluarga dan masyarakat. Ya, menjaga tadi itu 3M, 5M, ya boleh lah pokoknya menjaga kebersihan lingkungan sendiri. Tanggung jawab bersama. Dari mulai diri sendiri ya. Iya, ya tuh, ya. Saya terima kasih banget Dokter Andi, kalau luar biasa. Kalau kita ngomongin soal hari ini mungkin ada 10 lebih. Oke. Ini tiap tahun kan pasti ada DBD. Tapi harapan kita nihil gitu ya. Nihil. Semoga ini cukup ini aja dok ya. Ya, semoga semakin menurun sampai akhirnya 0. Iya. Ya. Amin. Ini luar biasa. Saya terima kasih Dokter Ya. Andika mengedukasi buat keluarga kami sendiri dan juga orang-orang yang di sana ya. Oke. Luar biasa obrolan kita dengan Dokter Andika dari RA Basuni ya. Luar biasa. Jadi untuk Anda yang pengen hidup sehat, ya ini bukan tanggungan untuk pemerintah saja atau stakeholder, tapi semua kita ya berusaha untuk diri sendiri ya, supaya bersih kepada lingkungan sekitar, peduli ya, gitu ya. Betul sekali. Dan akhirnya saya Ferry Prasetya Saya Tata Pradita. pamit undur diri. Wassalamualaikum, bye bye.